Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kembali Tuhan boleh izinkan dan bawa dalam punya kehidupan ada di tempat ini, sekalipun jarak waktunya cukup singkat, cukup pendek, cuma jarak waktu 1 minggu, tapi karena ada rentetan hari-hari yang berbahagia, hari ulang tahun diadakan hari ini, dan saya percaya tidak ada waktu yang tidak diatur sempurna oleh Tuhan. Semua Tuhan atur begitu indah, begitu dahsyat, dan begitu luar biasa untuk kita semua. Dan saya bersyukur pada hari ini, sekalipun mungkin pada saat berdoa orang tidak seperti biasanya harus berlutut, karena memang mau berlutut ke siang ini masih darurat, tapi saya percaya tidak menjadi halangan untuk orang pujian dan penyembahan. Saya percaya orang yang sudah berdoa hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Ada rekan-rekan yang mungkin hari ini tidak hadir karena ada satu dan lain hal, tapi saya percaya sudah mewakili, haleluya, semua yang hadir pada hari ini, dan saya percaya berkat Allah yang luar biasa yang telah terima. 1 Korintus pasal 4 ayat pertama dan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang pertama dan 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri, kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat, haleluya. 1 Korintus 4 ayat pertama dulu. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16, firman Tuhan demikian. 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya. Hamba Kristus dan hamba-hamba Allah. Haleluya. Tidak lain, bukan orang lain. Orang ini, bahkan Rasul Paulus bilang, orang ini adalah kawan sekerja. Haleluya. Orang ini sama-sama satu pelayanan, satu wilayah. Dan saya sangat bersyukur setiap kali orang adakan DDK, orang PDDK ini rupanya disorot oleh ada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang lain, dan mereka sangat bersukacita melihat orang punya kebersamaan. Bangga, sangat senang, sukacita. Kenapa dong? Aduh, rajin-rajin, manis-manis, taat, dengar-dengaran. Itu yang harus orang pelihara. Jadi sebuah kesaksian. Ini orang wilayah ini dari dulu waktu zaman wilayah pertama, wilayah 1, manis-manis. Dan sampai hari ini, baik yang tua-tua maupun yang generasi milenial masih dalam track yang lurus, yang benar. Dan saya percaya, saya tahu ada Roh Kudus yang mengikat dalam punya kehidupan, ada kebersamaan, ada kasih yang mengikat dalam punya kebersamaan. Bahkan saya tahu sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita yang ada hari ini oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, orang boleh ada bersama-sama dalam satu pelayanan, dalam satu bendang Kristus, bendang pelayan pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya orang sama-sama membangun sebuah rasa syukur, terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena orang ada di sebuah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi saya dan saudara, pribadi lepas pribadi, sekalipun mungkin GP jumlah jemaat bervariasi. Ada yang di bawah 10 kakak, ada yang 10 kakak ke atas, karena sudah jadi patokan. Kalau 10 kakak ke bawah dapat bantuan, 10 kakak ke atasnya dapat bantuan. Aduh, suka sekali mau kasih kurang, marah, Tuhan marah tuh.
Cuma karena bantuan kau masih kasih kurang positivis. Tuh ini satu buat soalnya dia masuk gereja, keluarga satu soalnya dia ibadah. Jadi saya kurang mau berusaha supaya apa? Dapat 10 kakak. Pada kenyataannya ada yang mau kasih kurang, banyak berapa sih kurang. Karena Tuhan memarah. Haleluya. Tapi saya percaya mau dapat bantuan atau tidak dapat bantuan, ukurannya bukan di situ. Ukurannya adalah bagaimana orang suka cita untuk melayani gitu. Mau di bawah 10 kakak, mau 10 kakak ke atas, tetap sama orang kualitas pelayanan. Haleluya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua boleh hilang di dalam dunia ini. Harta, uang, semua pangkat, jabatan, semua boleh hilang. Tetapi firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus pasal 4 dan 1 Petrus pasal 2, karakter hamba tidak boleh hilang di dalam orang punya kehidupan. Haleluya. Ini yang harus orang ingat baik. Semua yang orang miliki boleh hilang, tetapi sebagai panggilan awal di dalam orang punya kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin orang punya panggilan berbeda-beda. Ada yang memang dari kecil dia sudah didik, memang ada di dalam benang pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Seperti orang punya istri-istri, kalau orang dapat istri gembala, anak gembala, yang orang hidup memang sudah di situ. Tapi ada yang lain-lain yang basicnya dari dunia sekuler, yang tiba-tiba Tuhan gerakan, Tuhan panggil, isi berhenti. Saya salut kepada Bapak Victor dalam zona nyamannya dia. Tiba-tiba berapa tahun yang lalu resign. Dia yang selalu mengada di doi, haleluya, tiba-tiba berani ambil sebuah keputusan. Saya tinggal itu gemerlap doi merah itu dia, doi biru dan segala macam. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Haleluya. Tapi banyak sekarang yang saya lihat, banyak pengusaha-pengusaha yang tiba-tiba berani buang orang punya pride untuk turun jadi hamba Tuhan. Tapi kok banyak sekarang ada banyak hamba Tuhan mau cari naik, cari pengusaha. Iya tuh, selalu balik. Tapi saya percaya bukan itu ukurannya. Haleluya. Dan saya bersyukur. Nah ini yang harus. Jadi saya mau katakan, dan di sini firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saya lihat, saya belajar Interlinear Bible Concordance, kata hamba Kristus di sini ditulis pakai kata huperetes. 1 Petrus pasal 2 ayat 16, kalau orang baca di sana, pengertian hamba di sini ditulis dengan kata doulos. Kalau huperetes, dia punya pengertian pelayan atau pembantu atau petugas atau pegawai. Kalau doulos, dia punya pengertian hamba, pegawai raja, dan orang yang bergantung penuh pada tuannya. Dan ini yang tadi saya katakan, ini tidak boleh hilang di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini harus ada dan melekat erat di dalam kehidupan saya sebagai orang percaya, bahkan sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani di kebun anggurnya. Kalau ada satu yang hilang, bahaya, bisa melenceng orang punya tujuan panggilan awal. Jadi mesti harus komplit. Sebagai huperetes, sebagai doulos, memang harus komplit orang miliki di dalam orang punya kehidupan. Tidak boleh tidak. Sebab hari-hari ini firman Tuhan bilang, kenapa orang harus mempertahankan dua hal ini. Firman Tuhan bilang, orang kehidupan sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai hamba-hamba Allah, orang dikelilingi banyak saksi. Berani katakan, sadar, orang harus ingat, orang kehidupan ini dikelilingi banyak saksi. Orang sementara melihat, orang sementara memantau orang punya kehidupan. Orang sementara dia cari-cari momen yang tepat.
Sebab orang banyak kali dengar, udah DP gembala, begini. Markwa, ibu rohani. Ini bahaya. Atau ibu rohani manis pada DP gembala, kan jahat, begini. Beberapa hari yang lalu saya ikut rukun di keluarga kami. Sementara saya pimpin acara, pas makan. Wah, karena kebetulan tapi saudara-saudara dari tolong cerita. Angkat dulu ketua jemaat kita makan. Kita posisi sebagai hamba Tuhan dan saya tahu mereka pun adalah teman sekerja saya di dalam krisis. Kok apa dulu? Yang apalagi yang mau masuk kamari, dia pilih-pilih orang, jangan ayah di tuh tanda itu tuh ketua punya pilih orang siapa yang ini bahaya. Dan saya lihat benar di sekeliling kehidupan hamba-hamba Tuhan banyak sekali saksi yang sementara melihat. Yang nggak jauh-jauh terlebih jemaat sendiri, tidak jauh-jauh. Mereka yang sementara lihat orang punya kehidupan, tak salah sedikit, bahaya dalam hidup. Apalagi kita salah besar, bisa-bisa ketua jemaat majelis jemaat, tua-tua sidang, soal dari MD. Ibu MD, ibu ketua, sekali ganti akang Jokwa, kasih putar akang Jokwa, ini bisa bahaya. Haleluya. Tapi saya percaya di tempat ini, orang semua sementara menjaga orang punya sikap Huperetes dan Dulos ini tetap ada, orang punya kehidupan supaya apa? Tuhan jaga orang punya. Haleluya. Tuhan jaga orang punya kehidupan. Orang tetap nyaman, orang tetap aman melayani dan sukacita melayani. Ini penting. Haleluya. Jangan sampai luar biasa Bapak gini Pak. Soho-soho di atas mimbar mal. Di bawah ada yang boleh ganti kok. Gino ya. Tapi saya percaya Tuhan jemaat yang telah layani yang tidak ada seperti itu. Haleluya. Kalaupun ada bilang orang bertobat. Kalaupun ada, tapi orang tidak bisa baca orang jahat itu. Berdoa Tuhan kalau ada seperti ini yang pendeta gembala Dekarma bilang suruh bertobat. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, ini yang sangat menarik. Nah, saudara yang kekasih, saya catat di sini, Huperetes ini bicara tentang ketaatan penuh pada perintah sang majikan yang harus dikerjakan agar tidak melenceng dalam penyimpangan. Rasul Paulus bicara tentang Huperetes ini dan dia sementara mengarahkan orang punya kehidupan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, supaya dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala, mari tunduk, patuh, taat kepada perintah sang majikan. Siapa? Yesus Kristus yang adalah sang majikan itu. Supaya apa? Tuhan tidak melenceng, Tuhan tidak salah jalur. Kalau orang sepenuhnya taat, patuh apa yang firman Tuhan sampaikan atau ajarkan dan suruh orang kerjakan, saya percaya orang akan berjalan lempeng-lempeng, lurus saja, mau ke kiri dan ke kanan. Itu yang firman Tuhan bilang kepada Yosua, jangan ke kiri, jangan ke kanan, lurus Jo. Terus ikut perintah Tuhan, ikut taat saja. Ini karakter yang harus saya miliki sebagai hamba. Huperetes dia taat pada pimpinan, taat pada perintah. Mau disuruh apa, Tuhan mau bilang apa, perintah apa, ikut saja, lakukan saja, buat saja. Saya percaya apa yang Tuhan kerjakan sesuai dengan perintah sang majikan itu, nilainya adalah nilai kemuliaan. Haleluya. Sedangkan Dulos ini, yang saya catat di sini adalah Dulos ini adalah bicara tentang penundukan diri dalam sikap kerendahan hati untuk melakukan tugas pelayanan yang diberikan. Haleluya. Jangan sampai karakter ini hilang, karakter Dulos. Tadi Huperetes dia punya sikap taat, tapi Dulos dia punya sikap kerendahan hati. Haleluya. Kadang-kala orang berkehidupan sebagai kita kok gembala, jadi apa tuh gembala mau apa musik cuman
Jangan terlalu bersikap seperti itu. Haleluya. Karena di saat aku mau begini, ini jemaat, si begini, harus, ikut orang mau. Kau yang ikut orang mau. Get out, keluar. Wah, bahaya ini. Haleluya. Orang sebagai hamba, banyak kali itu bahasa-bahasa orang jadi keset kaki. Ini memang, saya percaya kalau orang punya kemurnian hati untuk melayani jadi sebagai seorang gembala, orang pasti sadari, orang pasti alami apa yang namanya jadi geser kaki. Haleluya. Jadi tempat semua pengaduan. Ada satu hamba Tuhan pernah khotbah orang, dia bilang begini, orang kok gembala kadang-kala jemaat biar hampir siang, tengah malam, atau pokoknya ada jam jemaat selalu berkata, gembala tolong datang berdoakan, biar masih mengantuk lalala, so langsung pergi berdoa. Habis berdoa sembuh. Apalagi sekarang kan banyak tuh Facebook dan segala macam. Habis sembuh dan segala macam, langsung pas status. Ada di rumah makan, ada di sini. Lupa gembala. Pas susah panggil gembala. Pas lagi makan, lagi enak-enak, yang panggil itu gembala. Dia bilang jangan begitu. Yang cuma DP susah mau dipanggil Pak Gembala. Mau DP senang, lupa tuh gembala. Akhirnya beberapa waktu kemudian ada tapi jemaat. Haleluya, ajak makan. Luar biasa, ini hebat. Betul. Lo makan di sini, ajak. Itu tuh jemaat. Yang cuma lebih susah, pakai baju pagi malam, lebih senang. Si biar tuh gembala cuma like. Mantap, gembala mantap, cuma sampai di mantap. Ya boleh kapan mau undang, kapan mau terakhir bagaimana? Tapi saya percaya sekalipun terlalu jemaatnya dia undang, gembala tetap rendah hati. Haleluya. Kenapa? Ukurannya bukan di situ. Orang terlalu jemaat sudah diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Kalau boleh kita undang gembala kalau mau. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari sebagai hamba-hamba karakter Buporetes yang dulu ini harus ada pada kita. Kenapa? Saya percaya tadi yang saya katakan seperti firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 tadi. Orang banyak saksi. Orang sebagai hamba-hamba Allah, orang banyak saksi. Bukan cuma jemaat, istri, anak-anak. Orang yang jadi saksi dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Tapi itu aja. Guru hadis saudara tahu. Kenapa? Orang tidak bisa sembunyi dalam karakter. Orang tidak bisa sembunyi dalam punya kehidupan. Ada yang bilang, luar biasa waktu Jakarta. Tapi itu tahu. Kita kualitas tua begini. Senyum begitu. Kita bilang, sudah. Dan cuma asal bunyi. Haleluya. Ya benar. Beberapa tahun yang lalu saya ikut sebuah acara waktu masih mendampingi ketua wilayah, dan saya diutus ke Lamongan. Pak Adi Sujaka pernah bicara sama kami. Dia bilang begini, ada sebuah kejadian seorang hamba Tuhan, seorang gembala. Ketika dia berkhotbah luar biasa, dia khotbah bodoh memang. Tiba-tiba ada seorang bapak dikejutkan dengan suara seorang ibu. Ibu ini bilang begini, Pak, ini Pak, kenapa itu? Bohong dia bilang. Kaget ini bapak tuh. Kenapa ibu bilang bohong yang dia bilang? Ibu ini bilang, saya istrinya. Haleluya. Merinding, takut sebenarnya. Adi Sujaka bilang, wah kaget saya ketika dengar kesaksian. Ini yang kita bisa percaya karakter hamba, kerendahan hati, ketaatan sangat menentukan. Kenapa orang banyak saksi? Haleluya. Nyala mau kemana-mana. Bukan cuma di sekitar itu. Teman-teman, orang punya sahabat-sahabat, orang bilang, hari Minggu mana jago luar biasa, apalagi kerja live tuh. Hari Minggu mana udah hebat sekali.
Mana hidup ini? Kelar hari Senin, Selasa, Rabu, hukum lain. Ini bahaya. Orang banyak saksi. Hamba, dulos, uperetes, orang banyak saksi. Orang melihat. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan melihat. Tidak bisa begitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa seperti itu? Dalam 2 Korintus pasal 6, karena ujang saya agak sedikit balamain apa-apa. 2 Korintus pasal 6 ini sangat menarik, sangat indah kalau orang baca. Dan biar ini pun menjadi nasihat yang manis untuk orang punya kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan. Coba tolong lihat ini. Patronnya, orang role modelnya, sebagai pelayan-pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Ini pribadi Rasul Paulus. Dia bilang begini, Rasul Paulus dalam pelayanannya, ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, saya dan saudara, dinasihati oleh firman Tuhan oleh Paulus dan sahabat-sahabatnya. Firman Tuhan bilang begini, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari-hari penyelamatan itu. Ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Haleluya. Kalau orang kehilangan satu saja antara dua ini, Euphrates dan Dulos ini, bisa-bisa pelayanan menjadi celah. Bisa-bisa dia tidak taat, banyak rendah hati. Itu tuh, dia tidak rendah hati, banyak tidak taat, kurang jasa balik. Tapi mari, oleh sebab itu saya firman Tuhan bilang, kelengkap, semua mesti terpegang. Jangan cuma bilang orang dia, kita mau Euphrates, betul-betul taat. Mari hilang itu dulu. Amin. Mesti lengkap. Supaya apa? Firman Tuhan bilang, orang tidak jadi celah. Tidak membuat orang tersandung dalam Tuhan punya pelayanan. Tidak membuat jemaat tersandung. Aduh, kita sering masuk gereja di sini apa? Ibu, lebih gembala bagus, Pak Ibu rohani, aduh, jutek ini. Itu bahasa. Aduh, kita suka, sudah tuh. Ibu manis, ibu gembala manis mah. Tuh, Bapak, selek sekali, dibagi ini, hati-hati. Haleluya. Firman Tuhan Rasul Paulus bilang, aku menasihati. Mana pada siang hari ini menjadi nasihat yang bukan cuma kepada yang duduk dengan khotbah, saya pun ini sementara pedang bermata dua dia tembak diri sendiri kadang-kadang dia. Haleluya. Amin. Supaya tidak jadi celah. Untuk tidak jadi celah, supaya tidak jadi celah dalam pelayanan. Terus Rasul Paulus bilang apa? Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Wow. Supaya tidak jadi celah, tidak jadi batu sandungan. Rasul Paulus bilang, mesti seperti ini. Mesti punya hidup seperti ini. Jadi kualitas, orang punya kualitas pelayanan diukur dengan hal-hal ini. Kualitas hamba diukur dengan hal-hal ini. Kalau nyanda ada itu, artinya punya ada penguasaan diri dalam pelayanan. Seperti apa yang Rasul Paulus bilang, berbahaya. Bisa-bisa cuma 1-2 tahun satu tanpa pelayanan, dia semua kutukan. Berikut orang kutukan. Kenapa? Yang aman, tidak nyaman sih. Hati-hati. Tapi saya percaya Torah akan tetap terus apa sampai Tuhan datang. Haleluya. Torah tetap ada di wilayah yang sama sampai Tuhan datang. Wah, itu luar biasa. Torah mau bilang, wah luar biasa. Paling suka sekali kok di wilayah Ampat. Manis.
Semua gembala-gembala dengar-dengaran baku-baku saya, itu luar biasa. Korang mau tunggu kopi mana lagi beli? Haleluya. Jadi Tuhan kemarin ada 3 majelis daerah yang ada sama-sama dengan orang. Itu luar biasa. 3 majelis daerah ada berkumpul berfoto di wilayah Ampa. Kapan lagi mau jadi Ampa majelis daerah? Mau datang? Luar biasa. Itu menunjukkan orang punya kebersamaan. Ada kerendahan hati, ada kasih mesra, ada saling baku sayang, dan ada saling ketaatan. Taat pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah percaya. Pada KSB, orang tetap taat tunduk kok. Apalagi Pak Yonatan, kalau Pak Yonatan sudah bilang, ada list yang belum kasih perpuluhan. Taat kasih perpuluhan. Dengar-dengaran, kong jujur-jujur di perpuluhan. Haleluya. Yang juga yang bisa nikik. Haleluya. Saya kemarin komplain sama ibu. Begini. Dia bilang, mau bikin apa, kita buat sesuai apa yang Tuhan kasih. Ya, kita bilang, oke, tunduk saja, taat saja. Saya percaya sukacita mengalir dengan luar biasa. Berkat Allah mengalir dengan luar biasa. Walaupun tidak ada apa-apa. Kalau mau cek tapi ATM sekarang 120.000. Malah kita bilang, serahkan sepenuhnya. Pak jalan, yang penting boleh bermain bulu tangkis aman. Haleluya. Olahraga aman. Jangan ada lupa. Itu saja sukacita, kekuatan. Yang penting enjoy dalam pelayanan. Terus apa lagi? Terus, saya bisa dikit lagi. Ayat 6 tadi, luar biasa. Terus ayatnya yang ke-6, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran dan kerendahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Haleluya. Pertama dia bilang dalam kemurnian hati. Seorang hamba, seorang dulos dan buperetes, kalau dia punya kemurnian hati dalam melayani, wah, lurus itu pelayanan. Haleluya. Jaga ini, sikap ini. Saya tidak tahu apa yang kau alami dalam pelayanan. Mungkin sodong kau itu satu jemaat atau apa. Begini, berat. Jaga ini kemurnian hati. Tetap ada dalam panggilan. Tuhan, kita mau jaga ini kemurnian hati. Supaya lurus ini pelayanannya, nak membengkok ke kiri dan ke kanan. Dan saya ingat satu ayat dalam kitab Daniel yang bilang begini. Akan ada satu waktu ketika Tuhan datang kepada Belsasar lewat dia bilang, mene tekel farsi. Bingung nih raja, pakai orang terjemahkan. Daniel hadir dan dia bilang, Tuhan, rupa-rupanya masa pemerintahan Tuhan dihitung. Dan ketika Tuhan ditempatkan pada sebuah neraca, rupa-rupanya ringan. Kalau ringan firman Tuhan, akhirnya apa? Tuhan putuskan potong. Tuhan putuskan kasih berhenti. Haleluya. Satu saat ini pun akan datang dalam hidup kita. Mungkin itu kan zaman dulu. Nah, satu saat nanti orang akan ada di sebuah neraca di bawah. Hamba tuh, gembala ini. Ringan atau berat? Haleluya. Jadi saya percaya orang tetap jaga. Orang berat jenis pelayanan tetap ada pada ukuran Tuhan. Supaya apa? Saat nanti ketika Tuhan datang dan menghakimi, orang ditapati sesuai dengan timbangan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan satu hal lagi saya mau katakan, sebagai hamba-hamba, sebagai huparetes dan lulus, tetap jadi hamba Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Kedua, tetap jadi bau harum Kristus. Yang ketiga, tetap jadi surat yang terbuka. Orang dapat menilai, orang dapat membaca, orang punya kehidupan. Yesus pasti dipermuliakan. Pelayanan saya dan saudara pasti diberkati, dipermuliakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini. Dan biar ini dapat memotivasi dalam punya kehidupan pelayanan. Tetap kuat, tetap jaga sebuah sikap kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, agar supaya Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, dan kita nyanyikan satu pujian, Ku Tetap Cinta.